Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai kerajaan tertua di tanah Sunda. Kerajaan Salakanagara diperkirakan berdiri sekitar abad kedua Masehi, tepatnya sekitar tahun 130 Masehi hingga sekitar abad keempat Masehi, jauh sebelum berdirinya kerajaan besar seperti Tarumanagara. Salakanagara juga dipercaya memiliki pengaruh besar dalam jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Letaknya diakini berada di pesisir utara Jawa Barat, yaitu di daerah Pandeglang, Banten. Kerajaan Salakanagara memiliki sejarah yang menarik. Prasasti yang ditemukan di wilayah Banten, seperti Prasasti Tugu, menyebutkan tentang keberadaan raja-raja yang memerintah Salakanagara, dan beberapa sejarawan mengaitkan Dewa Warman dengan kerajaan ini. Dalam beberapa catatan, Dewa Warman disebutkan sebagai pendiri atau penguasa awal kerajaan Salakanagara, yang menandakan pentingnya peranannya dalam sejarah awal kerajaan tersebut. Namun, rincian tentang kehidupan dan pemerintahannya masih kurang jelas, karena sebagian besar informasi berasal dari sumber yang tidak terlalu banyak, dan banyak yang bersifat legenda atau interpretasi berdasarkan sumber lain yang lebih baru. Meski tak sepopuler kerajaan-kerajaan besar lainnya, seperti Majapahit atau Sriwijaya, Salakanagara memiliki tempat khusus dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Salakanagara dalam bahasa Sunda berarti negara Salak atau Kerajaan Salak. Ini juga sering diartikan sebagai negeri perak, karena ada kesamaan fonetik dengan Salak, nama gunung yang sering terlihat keperak-perakan saat terkena sinar matahari. Kerajaan Salakanagara yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa adalah lokasi yang sangat strategis. Ini memungkinkan Salakanagara menjadi salah satu pelabuhan dagang penting. Bayangkan saja, kerajaan ini menjadi pintu gerbang bagi perdagangan rempah-rempah antara Asia Selatan dan Asia Timur. Para pedagang dari India, Cina, dan berbagai belahan dunia lainnya datang ke sini untuk berdagang, membawa budaya dan pengetahuan baru yang membentuk peradaban di wilayah ini. Salakanagara juga merupakan tempat di mana kebudayaan Hindu dan Buddha mulai berkembang di Nusantara. Agama Hindu dan Buddha dari India sangat mempengaruhi seni, sastra, dan arsitektur di kerajaan ini. Meski tidak banyak peninggalan yang ditemukan, bukti-bukti arkeologi dan prasasti menunjukkan adanya campuran budaya Hindu-Buddha yang kaya di kerajaan ini. Tapi, seperti kerajaan-kerajaan lain, Salakanagara akhirnya mengalami kemunduran. Beberapa teori mengatakan, kerajaan ini jatuh akibat penyerangan dari kerajaan-kerajaan tetangga atau bisa juga karena perubahan jalur perdagangan yang menyebabkan Salakanagara kehilangan peran pentingnya sebagai pusat perdagangan. Walaupun banyak informasi tentang Salakanagara yang hilang, kita masih bisa menemukan jejak sejarah melalui prasasti dan artefak yang ditemukan di sekitar Banten. Salah satu referensi penting yang menyebutkan Salakanagara adalah Prasasti Tarumanagara, yang mengungkapkan adanya kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa sebelum Tarumanagara. Kerajaan Salakanagara mungkin bukan nama yang sering kita dengar, tetapi jejaknya dalam sejarah Indonesia sangatlah penting. Meskipun banyak misteri yang belum terpecahkan, Salakanagara memberi kita gambaran tentang betapa pentingnya peran kerajaan-kerajaan kecil dalam membentuk sejarah dan kebudayaan Indonesia. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.